Halo, assalamualaikum. Kali ini aku bikin rempeyek kacang daun kunyit. Rasanya udah pasti enak ya, dan tiap kali bikin rempeyek aku pasti selalu pakai resep ini. Dan rempeyek yang ini bisa awet sampai berbulan-bulan asalkan penyimpanannya benar. Kalian dengerin gimana renyahnya ya. Oke, langsung aja kita bikin. Bahan pertama yang kita siapkan adalah tepung beras. Aku pakai 1 bungkus dan aku pakai merek ini. Kemudian di sini ada kacang tanah yang sudah dibelah 2. Kalau aku biasa bikin rempeyek, kacangnya cuma dibelah 2 aja. Tapi ini bukan suatu keharusan ya. Kalau misalnya kalian mau kacangnya yang utuh aja, boleh-boleh aja. Atau mau pakai kacangnya yang lebih halus dari ini juga boleh. Kemudian di sini kita pakai santan. Ini ada 100 ml. Yang aku pakai ini santan yang kental. Nah, untuk bumbu halusnya, pertama di sini ada cabai merah. Untuk resep yang aku pakai memang selalu ada tambahan cabai, tapi bahan ini bisa di skip kalau kalian tidak suka. Kemudian ada 5 siung bawang merah. Kemudian ada 2 siung bawang putih. Nah, untuk bawang putihnya boleh kalian tambahi kalau kalian memang suka. Kemudian aku pakai sedikit kunyit. Ini nanti untuk mempercantik warnanya. Lalu di sini ada 2 butir kemiri dan juga kencur. Ini bahan yang nggak boleh di skip kalau di aku, karena ini nanti yang bikin rempeyeknya jauh lebih wangi. Dikarenakan bumbunya ini nggak terlalu banyak, jadi ini saya halusin dengan cara diulek saja. Tapi ini bisa di blender juga ya. Lalu ini aku tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Lalu ada 1 sendok teh garam kasar. Kenapa pakai garam kasar? Karena ini diulek bahan-bahannya. Kalau pakai garam kasar, menguleknya jadi lebih mudah. Untuk ketumparnya kalian boleh pakai yang butir, nggak harus yang bubuk. Tapi karena menurutku yang butir itu susah banget halus kalau diulek, jadi aku pakai yang halus saja. Ini kita haluskan sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau sudah halus, ini bisa kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya ini tepung berasnya kita gunting dan kita pindahkan ke wadah. Kita masukkan semua saja, ini beratnya 500 gram. Dan jangan lupa supaya nanti rempeyeknya makin renyah. Ini aku tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka. Kalau ditimbang ini sekitar 50 gram. Masukkan bumbu halus, kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Kemudian tinggal tambahkan seasoning sesuai selera aja. Di sini aku pakai gula dan sedikit penyedap. Tidak pakai garam lagi karena bumbunya sudah diulek pakai garam. Kemudian tambahkan santan kentalnya, ini kita tuang semua. Lalu tambahkan air. Ini airnya kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Sambil ini tepungnya kita aduk. Untuk total air yang bisa kalian pakai di 550 sampai 600 ml saja. Untuk pertama kalian bisa tuang sekitar 550 ml air terlebih dahulu. Nah, setelah diaduk dan jika memang kalian merasa tepungnya masih terlalu kental, baru boleh dilanjut ditambahkan airnya sampai 600 ml. Kalau lebih dari takaran itu takutnya nanti adonannya terlalu encer. Nah, untuk resepnya sendiri tiap orang pasti beda-beda. Ada sebagian resep rempeyek memang tidak pakai santan, karena memang ada sebagian orang yang cuma pakai air biasa saja. Dan santan memang bukan penentu rempeyek ini akan berhasil atau tidak. Kalau menurutku kalau ditambahkan santan rasanya jadi lebih gurih. Selanjutnya kita panaskan wajan untuk menggoreng, tapi sebelum minyak dituang, pastikan kualinya atau wajannya itu dipanaskan dulu supaya nanti tidak lengket. Aku pakai lumayan banyak minyak supaya cepat. Oke, balik lagi ke tepungnya. Di sini aku tambahkan daun kunyit yang sudah diiris tipis-tipis dan kecil. Kalau kalian tidak suka daun kunyit, ini boleh diganti pakai daun jeruk, atau misalnya kalian nggak mau pakai daun-daunan, boleh di skip. Ini kita tuang ke adonan tepungnya. Kemudian tambahkan juga potongan kacang tanahnya. Kalau aku biasanya kacang tanahnya nggak sekali tuang semua ke tepung, jadi dituang setengahnya dulu, nanti kalau kurang baru dituang lagi. Dan kemudian ini tinggal diaduk kembali. Dan mungkin ada satu lagi yang perlu diingat di sini. Untuk setiap kali penggorengan, jangan lupa tepungnya ini diaduk dulu. Apalagi si tepungnya ini sempat didiamkan dulu. Takutnya nanti tepungnya malah mengendap di bawah. Jadi pasti adonan tepungnya ini mau kita sendok, mau kita cetak ke wajan, ini kita aduk-aduk dulu supaya nanti tidak ada yang mengendap di bawah. Lalu kita ambil secukupnya menggunakan sendok seperti ini. Kalau minyaknya sudah panas, ini bisa langsung kita cetak saja. Untuk cara mencetaknya mungkin bisa kalian lihat aja di video ya. Kalau aku pribadi memang tiap kali bikin rempeyek bentukannya pasti selalu seperti ini.
Jadi ini adonan tepungnya dicetak di pinggir wajan seperti ini, baru kemudian disiram-siram menggunakan minyak panasnya. Dengan cara seperti ini, nanti adonan rempeyeknya bisa dengan mudah terlepas dari pinggir wajan. Kalau misalnya sudah ada salah satu yang terlepas seperti ini dari pinggir wajan, maka yang lainnya bisa kita coba untuk melepas dengan cara didorong ke bawah ataupun seperti ini. Dia digesek-gesek di samping sampai terlepas. Nah, lumayan cukup mudah kan kalau pakai wajan seperti ini dan wajannya sudah panas. Jadi rempeyeknya tidak lengket. Kalau misalnya ada yang masih lengket, boleh disiram-siram menggunakan minyak lagi, baru kemudian dilepas. Ini bisa dibolak-balik ya rempeyeknya supaya matangnya lebih merata. Nah, di saat nanti rempeyeknya sudah mulai tenang, itu berarti sudah matang dan bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kalau mau bikin rempeyek yang seperti ini bentukannya, memang pemilihan wajan juga menjadi salah satu yang wajib diperhatikan. Karena berdasarkan pengalaman, tidak semua wajan bisa cocok dan enak buat dipakai untuk masak rempeyek yang modelnya seperti ini. Kalau aku sendiri, sepanjang aku bikin rempeyek yang cocok menurutku untuk wajannya, cuman wajan yang bentukannya seperti ini, dan satu lagi wajan besi. Oke, seperti ini. Ini adonan rempeyeknya sudah tenang. Ini bisa langsung diangkat saja ya dan ditiriskan. Oke, lanjut lagi. Ini tentang wajannya. Ini dia wajan yang aku maksud. Aku di rumah punya satu wajan berbahan besi seperti ini. Ukurannya memang lumayan kecil. Jadi kalau misalnya dibikin buat rempeyek, ini cuma cukup 3-4 rempeyek aja. Jadi kalau misalnya cuma pakai wajan ini dan wajannya cuma satu, mungkin makan waktu lebih lama. Nah, aku inget banget tuh dulu waktu ibu bikin rempeyek di rumah. Di rumah tuh ada wajan besi seperti ini, cuman ukurannya yang besar banget. Jadi tiap kali bikin rempeyek pasti selalu pakai wajan itu. Kenapa? Karena kalau pakai wajan itu, rempeyeknya tuh nggak mudah lengket. Jadi masaknya lebih mudah. Nah, bisa kalian lihat kan, ini tuh mudah banget ngecopotnya dari pinggir wajan. Cuman mungkin di zaman sekarang agak susah-susah gampang gitu nyari wajan besi kayak gini yang ukurannya besar. Apalagi sekarang mungkin kebanyakan orang gak terlalu suka sama bahan yang seperti ini. Karena memang ini lumayan berat wajannya, meskipun sekecil ini lumayan berat. Nah, ini juga sama kalau misalnya ini sudah tenang rempeyeknya, ini udah matang dan bisa langsung diangkat. Dan selanjutnya tinggal selesaikan sisa adonannya. Mungkin makan banyak waktu ya, karena ini adonannya lumayan banyak. Jadi biar lebih cepet, ini aku percepat videonya. Dan bisa kalian lihat ini aku goreng pakai 2 wajan kayak gini. Benar-benar gak berhenti setelah selesai dari wajan yang satu langsung ke wajan yang lain. Tapi cara ini cuma buat orang yang biasa ya. Kalau misalnya kalian baru sekali bikin, sebaiknya jangan. Karena bisa aja nanti rempeyeknya jadi gosong. Oke, ini rempeyek yang udah jadi, tinggal kita pindahkan ke toples seperti ini. Untuk bagian bawahnya aku alasi dengan tisu dapur. Kemudian rempeyeknya tinggal disusun aja serapi mungkin, ditata rapi dan bagus. Untuk penataannya, kalau aku biasanya bagian yang mulus dari rempeyeknya itu dihadapkan ke hadap bawah. Kenapa? Supaya nanti minyaknya bisa turun lagi. Kalau misalnya kalian kurang paham sama yang aku bilang, kalian boleh perhatiin videonya aja ya, gimana cara aku bikinnya. Dan semisal ini sudah ditata semua dan sudah rapi, tetapi kita masih harus menggoreng rempeyek yang lain karena belum selesai. Yang di dalam toples boleh kita tutup dulu ya. Baru kemudian jika sudah boleh kita lanjut tambahkan dan kita susun lagi sisa rempeyek yang lain. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jangan terlalu penuh supaya rempeyeknya tidak hancur. Nah, teman-teman, satu yang perlu kalian tahu, adonan rempeyek ini juga bisa kalian bikin untuk adonan tepung keripik bayam. Seperti yang aku bikin kali ini, karena memang tadi kacangnya sudah habis dan masih ada sisa sedikit tepungnya. Jadi ini aku pakai buat menggoreng keripik bayam. Jadi memang adonan rempeyek yang ini bisa dipakai buat berbagai macam. Kayak ini kerupuk daun bayam
Atau keripik tempe juga bisa loh. Jadi kalau kalian mau masak beberapa macam keripik, bisa pakai satu adonan tepung aja. Nah ini dia teman-teman hasil rempeyek kita hari ini. Enak dan sangat renyah. Oke teman-teman, sampai sini dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.